Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamatika fi kulli waqtin wa hin. Para santri, wali santri, pemirsa, subscriber dimanapun Anda berada di seluruh penjuru negeri tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau di berbagai belahan dunia manapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Saya yakin, hakul yakin, Anda dalam keadaan baik, lahir dan batin, sedang berbahagia bersama dengan keluarga, orang-orang yang kalian hormati, orang-orang yang kalian cintai, atau mungkin tengah menyelesaikan tugas-tugas terpenting bersama dengan rekan kerja. Doa dan harapan saya selalu semoga Anda semua senantiasa diberikan kebahagiaan hidup, rezeki yang luas dan berkah, usia yang panjang, penuh manfaat, keluarga yang sakinah, anak-anak yang solih dan solihah, dan keturunan yang thayyibah. Amin, Allahumma amin. Dan jangan lupa, kalau daring ini masih berjalan agak lama, harus kita luangkan waktu untuk putra-putri kita. Jangan biarkan putra-putri kita sendirian bersama dengan gadgetnya, kecuali akan membahayakan kesehatannya karena terlalu banyak bermain gadget. Juga bisa jadi anak-anak akan membuka aplikasi-aplikasi, situs-situs yang tidak sepatutnya. Kalau itu terjadi, akan sangat sulit bagi kita untuk bisa mengatasinya. Dan yang kedua, kita harus tetap mengajak anak-anak berkomunikasi. Jangan biarkan anak sepenuhnya bersahabat, berteman dengan gadgetnya. Ada penyakit yang terakhir ini muncul adalah penyakit kesepian, yang konon lebih berbahaya daripada kita tidak olahraga, lebih berbahaya dari kegemukan, lebih berbahaya dari minuman alkohol. Orang yang kena penyakit kesepian karena caranya berkomunikasi dengan orang lain, itu bahayanya seperti merokok yang menghabiskan 23 batang dalam sehari. Maka kita harus betul-betul memperhatikan putra-putri kita. Lebih-lebih putra-putri adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang konsekuensi kesungguhan kita untuk memelihara, mendidiknya ini bukan hanya konsekuensi dunia, tapi juga konsekuensi akhirat. Ada cerita yang sangat populer, orang tua tidak bisa masuk surga karena lalai untuk memberikan pendidikan terbaik kepada putra-putrinya. Tapi saya yakin para santri, wali santri, pemirsa, dan para subscriber bisa memperhatikan putra-putrinya. Amin, Allahumma amin. Ada pertanyaan menarik dari pemirsa. Mengapa saya ngevlog? Sebelum itu saya sampaikan, saya ingin juga menyampaikan tentang para pemirsa yang melihat, memperhatikan vlog dan podcast saya. Yang pertama adalah dilihat dari
jenis kelamin. Pria, penonton pemirsa pria itu 58%, wanita 42%. Kepada pria dan wanita pemirsa vlog saya, terima kasih. Kemudian usia, itu usia 18 tahun sampai 24 tahun itu udah 18%. Usia 25 tahun sampai 34 tahun ada 28%. Usia 35 tahun sampai 44 tahun ada 42%. Dan usia 45 sampai 54 tahun ada 11%. Dari usia ini tampaknya ada hampir kesamaan lah, berbagai usia lah yang melihat vlog dan podcast kita. Kemudian ternyata vlog kita tidak hanya dilihat oleh orang Indonesia, orang Malaysia itu ada 6%, selebihnya 94% dilihat oleh orang-orang Indonesia. Dan memang agak sayang dari penonton pemirsa yang ada itu belum semuanya subscribe. Ya, belum semuanya subscribe. Yang sudah subscribe 33%. Masih ada 67% pemirsa kita belum sempat subscribe. Dalam kesempatan ini saya mohon santri, wali santri, pemirsa yang belum subscribe, yang 67% ini berkenan subscribe. Sepanjang yang saya tahu subscribe itu gratis. Ya, penting buat kami untuk memotivasi untuk membuat vlog-vlog baru yang lebih baik. Kemudian jumlah subscribe kita, alhamdulillah, kita channel ini kita mulai lakukan tanggal 12 Februari 2020. Ya, berarti setahun lebih sedikit lah, tahun lebih berapa, 5 bulan ya, 5 atau 6 bulan ya, 1,5 tahun lah. Jadi channel ini, vlog ini sudah 1,5 tahun. Jumlah subscribernya sudah 4.844 subscribe. Wah, ini terima kasih, sudah 1,5 tahun sudah 4.844. Dan vlog ini sudah ditonton 179.699 kali. Ini luar biasa, ini menggembirakan. Dari pojok sempit ruang media sosial ini ternyata kita bisa mengkomunikasikan banyak hal, sehingga apa yang kita produksi dari sudut pesantren ini bisa ditonton 179.699 kali ya, dan 4.844 sudah menyatakan subscribe. Nah, ini alhamdulillah. Para santri, wali santri dan pemirsa juga subscriber, menjawab pertanyaan tadi kenapa saya ngevlog. Yang pertama adalah untuk menjaga kreativitas, untuk menjaga pikiran. Di usia-usia yang seperti saya, lebih dari 60, itu daya hidup, semangat untuk membuat sesuatu, memproduksi sesuatu itu terus melemah. Padahal apa yang ada di depan kita menuntut kerja lebih keras, kreativitas lebih tinggi, inovasi lebih ditingkatkan lagi.
Dan terus terang membuat vlog ini menjaga semangat hidup, meningkatkan kreativitas. Yang kedua adalah kesempatan untuk berbagi, ya paling enggak berbagi pikiran yang positif ya. Karena di dalam vlog kita itu ada santri mengaji, ada santri berbagi, ada opini santri, dan nanti juga ada santri rekreasi. Tentu rekreasinya bukan seperti orang-orang ke pantai atau kemana. Kita ingin reaksi ke orang-orang mulia, para ulama yang kita harapkan cahaya di hatinya bisa memancarkan pencerahan di hati kita, atau melihat pemandangan-pemandangan yang indah di perkampungan, di satu tempat yang bisa menambah rasa syukur kita kepada Allah tinggal di satu tempat yang namanya bumi Indonesia. Yang ketiga, untuk melatih konsistensi. Jadi selama 1,5 tahun itu kita sudah memproduksi 350-an konten. Ini luar biasa. Kalau 1 tahun itu 360 hari, kita bisa membuat konten hampir setiap hari. Ini pasti tidak mudah, tapi bisa kita lakukan. Kita untuk menjaga konsistensi. Konsistensi itu di dalam bahasa agama adalah istiqomah. Yang keempat, kenapa saya ngevlog? Yang keempat adalah memanfaatkan ruang terbuka. YouTube ini adalah ruang yang sangat terbuka, tergantung siapa yang memanfaatkannya. Ternyata setelah kita lihat banyak orang yang memanfaatkan YouTube ini sekadar untuk bermain-main, sekadar untuk lelucon. Itu bagus, tapi alangkah baiknya di samping guyonan, hiburan, lelucon, itu ada vlog-vlog yang betul-betul informatif, betul-betul bisa memberikan cara pandang positif yang lain, sehingga membantu kita semua untuk bisa menjalani kehidupan yang lebih bagus. Di dalam YouTube juga sudah banyak orang-orang pandai yang memanfaatkan YouTube, tapi kadang-kadang dimanfaatkan untuk menyebarkan ideologinya, sehingga banyak kanal-kanal YouTube yang justru tidak mendukung ke arah rekatnya persatuan, tapi justru dengan YouTube ini membuat persatuan menjadi sangat berbahaya, karena tanpa sadari konten-konten itu membangkitkan perbedaan-perbedaan yang kemudian dipertentangkan. Kaum agamawan juga sudah banyak memanfaatkannya, tapi lebih banyak juga yang memanfaatkan paham-paham mereka yang tidak sesuai dengan paham yang ada di negara kita, sehingga menimbulkan kegaduhan, menimbulkan pertikaian, dan juga menimbulkan keraguan-keraguan. Oleh karena itu, kita memanfaatkan ruang terbuka ini
untuk menyampaikan hal-hal yang netral saja, yang sederhana saja, yang bisa menambah eratnya negara kesatuan Republik Indonesia, yang bisa mempererat perbedaan ini dalam satu bangsa Indonesia seperti dulu Sumpah Pemuda, bertanah air satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia. Itu kita manfaatkan. Maka vlog-vlog kita tidak vlog yang melonjak-lonjak, tapi vlog yang standar, yang kita harapkan vlog itu bisa menjadi bacaan yang menenteramkan, yang menyenangkan. Syukur juga ada hiburannya di sana. Kemudian kenapa saya ngevlog? Yang terakhir ini ya untuk hiburan orang tua seperti saya. Dengan membuat vlog, kita rasanya bisa mengeluarkan unek-unek, bisa mengeluarkan gagasan, bisa menyampaikan ide, bisa mengkritik tentu dalam bingkai adat istiadat dan agama yang kita yakini. Tentu pejabat publik seperti presiden tidak semuanya benar. Pasti walaupun beliau didukung oleh para pembantu yang tentu memiliki pengalaman, kapasitas keilmuan yang komprehensif, tidak semuanya benar. Wajib hukumnya dalam era demokrasi untuk memberikan kritik dan saran. Tapi kritik dan saran itu yang pertama dengan adat dan tradisi serta agama yang ada di Indonesia, yang santun dan solutif, yang baik dengan bahasa yang baik. Yang kedua, juga kita harus mempertimbangkan bahwa presiden itu bukan berdiri sendiri, tapi presiden itu dipilih oleh jutaan orang. Ya, yang memang mungkin dari sekian juta yang memilih presiden itu ada yang memilih dengan berbagai motivasi, yang diantaranya mungkin motivasi uang, motivasi emosional, dan lain-lain. Tapi pasti ada sekian juta yang memilih presiden dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Pasti ada. Dengan kritik yang tidak baik, sebenarnya kita juga mengkritik orang-orang mulia di balik orang yang memilih presiden. Dengan mengkritik yang baik, yang santun, dan kalimat-kalimat yang baik, yang solutif, sebenarnya kita juga sedang menghormati bukan hanya pribadi Pak Joko Widodo, tapi juga orang-orang yang sudah memilih beliau. Di antaranya pasti ada ulama, ada kiai, ada para wali, ada orang-orang yang memilih dengan doa, dengan membaca bismillah, yang otomatis dengan pemilih seperti itu, presiden kita juga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para santri, wali santri dan pemirsa, itu sekadar informasi untuk menjawab pertanyaan mengapa saya nge-vlog. Dan terakhir, karena kita baru belajar, pasti ada kekurangannya, baik kru di dalam mengambil gambar atau kalimat-kalimat yang saya pilih dalam mengungkapkan ide atau gagasan, atau mungkin konten kalimat yang menurut pandangan panjenengan kurang pas, ya silahkan dikomentari, ya, silahkan berikan solusi, dan tentu atas kekurangan itu saya minta maaf. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.